Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, udah makan semua? Oh, ada yang udah, ada yang belum ya. Oke, habis ini baru melanjutkan makan dan kegiatan lainnya. Baik, hari ini kita akan melakukan kegiatan yang mana kegiatan tersebut dinamakan dengan bimbingan kelompok. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Oke, bisa sebutkan nama dan asalnya dari mana? Oke, dimulai dari pojok sana. Baik Pak, perkenalkan nama saya Anissa Al-Fajar, saya berasal dari kota Kabanjaya, Medan. Oke, selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Putri Mahariti, saya berasal dari Medan. Oke, selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Salsa Setia, saya berasal dari Banda Aceh. Baik, perkenalkan nama saya Nora Syakrina, saya berasal dari Lombok. Perkenalkan nama saya Dia Afrija, berasal dari Aceh Selatan. Baik, perkenalkan nama saya Mulyati, saya berasal dari Tinggi. Perkenalkan nama saya Dini Adriani, berasal dari Medan. Oke, jadi kalian sudah Bapak harap saling mengenal satu sama lain. Oke, jadi seperti yang Bapak katakan tadi, kita hari ini akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Yang mana pada bimbingan kelompok kali ini bertujuan agar kalian itu mengetahui suatu informasi dari tren-tren atau fenomena atau kejadian yang sering terjadi pada saat ini, sehingga kalian itu bisa menjadi suatu pencegahan bagi kalian atau bisa menjadi informasi baru bagi kalian. Oke, dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya peraturan-peraturan yang harus kalian ikuti. Jadi mulai dari asas-asas seperti asas kesukarelaan. Jadi Bapak harap kalian sukarela datang ke sini, duduk di sini dan menerima informasi baru dan bertukar pendapat bersama. Tidak hanya itu, Bapak harap juga kalian terbuka terhadap apapun yang kalian ketahui terhadap permasalahan yang ada sekarang, sehingga kita bisa saling bertukar pendapat. Baik. Sebelum kita lebih lanjut, Bapak akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Baik, nama ice breaking-nya adalah setelah itu. Jadi kalian harus membuat kalimat yang relevan antara satu dan lainnya. Misalkan ada gambarnya anak laki-laki dan perempuan, kalian harus membuat cerita satu kalimat. Bisa Bapak contohkan seperti nih, contohnya. Dewi meregangkan tubuh di pagi hari untuk berolahraga. Nah, baru dilanjutkan oleh teman kita tergantung kartu yang dia dapat. Oke? Paham semua? Paham, Pak. Oke. Jangan ditengok dulu ya kartunya ya. Ya Pak. Oke, dimulai dari Bapak. Oke. Ahmad menonton film di pagi hari. Oke, jadi Bapak harap kalian semua fokus, tepuk tangan kita. Oke, baru kita lanjut ke materi kita pada hari ini. Oke, kalian telah melihat di sini ada self awareness. Oke, ada yang tahu nggak apa itu self awareness? Oke, Sadar diri. sadar diri ya. Oke, kasarnya sadar diri. Dan kita akan membahasnya di PPT kali ini. Oke? Oke. Jadi Bapak harap kalian simak materi yang akan Bapak sajikan, dan apakah kalian sudah siap? Siap, Siap, Pak. Pak. Oke, kita mulai ya.
Nah, apa itu self awareness? Oke. Seperti yang kawan kita tadi katakan, bahwasanya self awareness itu adalah kesadaran diri atau kesadaran diri. Oke, sebenarnya apa sih yang perlu kita sadarkan dari diri kita sendiri? Oke, ada yang bisa tolong dibacakan? Saya Pak. Oke. Menurut Goleman 1999, self-awareness atau kesadaran diri merupakan kemampuan memahami, menerima, dan memperoleh seluruh potensi untuk pengembangan hidup di masa depan. Melalui kesadaran diri, maka seseorang akan mengetahui apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dipertahankan atau ditingkatkan. Orang yang mempunyai kesadaran diri adalah orang yang dapat menilai dirinya sendiri berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Oke, jadi kesadaran diri itu adalah suatu proses dalam memahami, menerima, dan memperoleh seluruh potensi untuk pengembangan hidup di masa depan. Nah, jadi apa yang harus kita pahami kan? Apa yang harus kita sadari dari diri kita sendiri? Nah, yang harus kita pahami dari diri kita sendiri adalah siapa kita. Oke. Siapa kita itu yang termasuk di dalamnya itu adalah tujuan hidup. Nah, kalian hidup itu untuk apa? Sehingga kalian sampai ke SMP kelas 3 sekarang ini. Dan kalian akan melanjutkan kehidupan kalian selanjutnya. Kalian harus memiliki tujuan hidup. Kalian itu sebenarnya aku ini udah sampai SMP kelas 3, apa sih sebenarnya tujuan aku? Apakah aku akan menjadi seorang tentara? Apakah aku akan menjadi seorang guru atau menjadi seorang penyanyi? Nah, kalian harus tahu tujuan kalian hidup. Setelah itu, kalian harus juga mengetahui apa yang kalian sukai. Nah, ketika kalian telah mengetahui tujuan hidup kalian harus tahu juga apa yang kalian sukai. Jangan sampai FOMO ya. Tahu FOMO kan? Oke, jangan ikut-ikutan. Kalian punya sesuatu yang kalian sukai sendiri. Jadi perdalam proses tersebut. Setelah itu, apa yang kalian kuasai? Misalkan kalian suka bernyanyi dan kalian ingin menjadi profesional dalam bernyanyi. Nah, ketika kalian suka bernyanyi, maka coba gali potensi bernyanyi tersebut dengan belajar not mungkin, sehingga itu tuh menjadi potensi atau bakat kalian. Tidak hanya itu, ada yang apa yang menjadi kelemahan kita, hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, dengan mengetahui apa saja tujuan apa saja kita memahami diri sendiri, kita bisa mengetahui kelemahan kita itu apa aja, sehingga kita bisa memperbaiki kelemahan yang ada pada diri kita. Tidak hanya berfokus pada kekurangan kita juga, kita harus juga menggali potensi yang ada pada diri kita, sehingga kita tahu apa saja kelebihan yang ada yang kita miliki, dan gali potensi tersebut sehingga menjadi suatu hal yang ada dari diri kalian, ciri khas kalian. Setelah itu, nilai hidup. Nah, nilai hidup itu adalah prinsip yang kita pegang. Jadi apapun itu, kalian harus mencari prinsip. Apapun itu, pasti setiap orang tuh memiliki beda-beda prinsip, dan dalami prinsip tersebut sehingga ketika masalah datang pada kita memiliki pegangan yang kuat dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya ada hargai diri sendiri. Oke, bayangkan kita seperti peta harta karun. Harta karun itu adalah potensi yang kita miliki. Kalau kita tidak mempelajari peta, mengenal diri sendiri, kita tidak akan pernah menemukan harta tersebut. Nah, kita ini sebagai peta, diri kita ini sebagai peta, dan potensi itu seperti harta karun yang ada pada diri kita. Jika kita tidak mengenali diri sendiri, maka kita tidak akan menemukan potensi yang ada pada diri kita. Seperti itu, paham kan? Oke. Nah, potensi diri itu, apa yang dimaksud dengan potensi itu? Kemampuan, bakat, atau kekuatan yang ada dalam diri seseorang yang belum sepenuhnya terlihat atau dimanfaatkan. Nah, maka coba refleksi diri sendiri. Coba tanyakan pada diri sendiri, apa sih sebenarnya tujuan aku sudah sampai sini? Apa sih maunya aku? Nah, gitu. Oke. Setelah itu kenali dirimu, maka kamu akan tahu kemana harus melangkah. Nah, oke.
membaca, Nora? Nampak? Aku mungkin belum tahu segalanya hari ini, tapi aku tahu bahwa setiap langkah kecil akan membuatku lebih dekat dengan versi terbaikku. Oke, nah jangan pernah berhenti mencoba, dikarenakan dengan mencoba kamu pasti akan tahu bahwasanya hal-hal tersebut pasti akan datang di kemudian kelak. Oke, mungkin untuk video kita akan lanjutkan pada minggu depan. Kita akan bermain sedikit game ya. Nah, nama gamenya adalah Johari Windows dan kita akan berfokus pada ya, jadi dengan permainan tersebut kalian mengetahui beberapa potensi yang kalian miliki dari pendapat orang lain. Nah, kalian juga harus mencari apa informasi tentang Anda yang kalian ketahui dengan orang lain tahu, dan kita akan lanjutkan di minggu depan untuk 2 kotak di bawahnya. Oke? Oke. Mungkin hanya ini yang Bapak dapat sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, membaca doa dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Satu kata dari Bapak, la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jadi jangan pernah menganggap orang itu remeh dan gali potensi yang ada pada diri kalian. Jangan fokus pada orang lain. Oke, mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi